Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada dan yang saya banggakan, Gibran lagi. Itulah ucapan yang ada di dalam hati Anda pembenci Gibran dan pecinta Gibran. Bisa jadi itu sebagai pecinta berita Gibran muncul, maka kalian akan termotivasi dengan akhlak beliau, dengan kinerja beliau, dengan kesabaran beliau, dan keikhlasan Gibran Raka Buming Raka. Tapi bagi kalian yang benci Gibran, pembenci itu akan merusak pribadi kalian semua. Seorang pembenci akan memikirkan orang yang dibencinya. Makanya ada pepatah mengatakan bahwa orang yang dekat kepada kalian adalah orang yang paling mencintai dan orang yang paling membenci. Jadi Anda ada di mana? Orang yang dibenci, contohnya sebagai Gibran, sosok Gibran, apa saja yang ia lakukan, semuanya salah, semuanya nggak benar. Pokoknya apa yang dilakukan walaupun positif tetap jadi negatif. Nah, itulah sifat-sifat para pembenci dan pendengki. Kalau benci saja mungkin masih bisa. Dia benci tapi punya pikiran dewasa. Dia mungkin kalau ada kabar berita tentang Gibran, ya udahlah, cuekin. Tetapi kalau pendengki, sudah dia benci, pendengki, maka dia akan mencari-cari kesalahan-kesalahan orang yang dibencinya, yaitu Gibran. Salah satunya adalah ketika Gibran baru dilantik menjadi wakil presiden. Beliau membuka acara MTQ nasional. Beliau ketika pertama kali menjabat sebagai wakil presiden, baru pertama kalilah Gibran diberikan untuk menyambut dan membuka MTQ Korpri. Nah, ternyata apa yang terjadi ketika Gibran meresmikan acara pembukaan MTQ dan beliau tidak mengucapkan satu kata pun sambutannya, padahal protokol sudah menyampaikan bahwa Gibran selaku wakil presiden diharap untuk menyambut dan sekaligus membuka peresmian pembukaan MTQ. Nah, ternyata Gibran hanya membuka dengan memukul gendang, alat kesenian asli Kalimantan. Nah, akhirnya banyaklah para netizen, para pembenci khususnya, membuli Gibran. Ada yang bilang bocil, anak ingusan. Ada yang bilang Gibran tidak menyambut karena catatannya hilang. Pokoknya macam-macam kita lihat bisa di medsos. Dan ada lagi ketika beliau ini membuka pengaduan tentang keluhan-keluhan masyarakat, juga mendapat bulian. Kemudian ada lagi ketika dia membagikan sembako, ada yang bilang itu mah pekerjaan pengurus RW, pengurus RT. Nah, di situ pokoknya semua apa yang dikerjakan Gibran akan menjadi salah. Dan itu wajar bagi Gibran, kritikan, cemoohan, bahkan hinaan. Gibran sudah mengalami dari hinaan tingkat rendah sampai hinaan tingkat fitnah. Nah, inilah
Ternyata sekarang ada pidato Gibran ketika pembukaan Persatuan Uni Emirat Arab yang begitu wibawanya, begitu mengeluarkan motivasi aura positif, wabil khusus kepada kalian yang generasi milenial, generasi Z, bisa menjadi motivasi apa yang dilakukan oleh Gibran. Sekiranya kedengkian itu terus berkecamuk kepada kalian semua, maka kebencian itu akan menjadi penyakit. Penyakit itu yang penyakit dengki yang justru akan menggagalkan cita-cita Anda menjadi orang yang sukses. Karena orang pembenci doanya tidak akan terkabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kalian berpositif, maka insya Allah cita-cita Anda sebagai pemimpin yang ingin menjadi pemimpin, ingin menjadi sukses, contohlah Gibran. Ya, nah ini mungkin bisa jadi motivasi untuk saya, terutama ini sekarang masuk tanggal 1 pas Januari, itu masuk di dalam bulan Rajab. Nah, bagi kita seorang muslim dilarang untuk menjelek-jelekan, membuli pemimpinnya, siapa saja, pemimpin rejim mana saja. Dan ini bulan Rajab, kesempatan untuk kita membersihkan rohani. Bulan Sa'ban, pembersihan hati, dan bulan Ramadan adalah bulan pembersihan jiwa. Maka rohani bersih, hati bersih, jiwa bersih dengan zakat fitrah, maka kita akan menjadi orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, wahai jiwa yang bersih, jiwa yang tenang, masuklah ke dalam kebahagiaan. Begitu juga orang yang bersih hatinya, tidak ada kedengkian. Mudah-mudahan Allah luluskan semua hajat kebaikan kita. Sukseslah Anda sebagai orang-orang yang memiliki motivasi yang menuju kepada kebaikan dunia dan akhirat. Ini ada cuplikan pidato Gibran ketika menyambut pembukaan atau peresmian di dalam acara hari jadi masyarakat Uni Emirat Arab. Kita saksikan. Yang saya hormati, Yang Mulia Duta Besar Abdullah Salim Al-Dahiri, yang saya hormati para duta besar negara-negara sahabat, yang saya hormati keluarga besar Kabinet Merah Putih, ada Pak Menko, para menteri, para wamen, ada juga yang saya hormati Pak Ketua DPD, para tokoh-tokoh senior, ada Pak Hasim, Gus Yahya, Mbak Yeni, Bu Susi, semua yang hadir pada acara malam hari ini. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Yang Mulia dan seluruh masyarakat Persatuan Emirat Arab atas peringatan Hari Nasional ke-53 Persatuan Emirat Arab. Saya juga ingin menyampaikan salam hangat dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, dan permohonan maaf karena tidak dapat hadir hari ini. Hampir 5 dekade hubungan Indonesia dan Persatuan Emirat Arab telah terjalin. Tidak hanya dekat secara politik, tapi juga hangat sebagai saudara. Persaudaraan ini terasa hangat, dalam, dan tulus. Saat menjabat sebagai wali kota Solo, saya juga merasakan begitu eratnya hubungan kedua negara, baik melalui pembangunan
Masjid Agung Sheikh Zayed, Rumah Sakit Kardiologi Emirates, serta berbagai bantuan kemanusiaan dari Emirates Red Crescent. Ini adalah simbol persaudaraan, simbol persahabatan yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian. Untuk itu, saya ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Persatuan Emirat Arab. Saya juga selalu kagum pada kata-kata Yang Mulia Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan bahwa kekayaan bukanlah pada uang atau minyak, tapi terletak pada manusianya, dan tidak ada nilainya jika tidak didedikasikan untuk melayani umat manusia. Ini adalah pesan kemanusiaan yang bernilai tinggi, apalagi di tengah dunia yang saat ini semakin terbelah, di tengah rivalitas dan perbedaan yang semakin tajam, di mana nilai-nilai kemanusiaan semakin ditinggalkan. Yang mulia, hadirin undangan yang saya hormati, Indonesia dan Persatuan Emirat Arab memiliki visi yang sama dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas, dalam membangun kolaborasi dan kerjasama yang inklusif untuk mewujudkan perdamaian dunia, termasuk salah satunya melalui kolaborasi tim medis Indonesia dengan Rumah Sakit Lapangan Terpadu Emirat di Rafah dan Gaza. Kesamaan visi inilah yang menjadi salah satu pendorong sehingga hubungan kedua negara semakin erat dan berkembang. Kami percaya bahwa ikatan yang kuat antara Indonesia dan Persatuan Emirat Arab dapat semakin kokoh ke depan dan menjadi teladan kerjasama dunia yang saling menghormati, saling menguntungkan, serta mengedepankan toleransi dan kesetaraan. Akhir kata, mohon sampaikan salam hormat dari saya dan Bapak Presiden Prabowo kepada Yang Mulia Sheikh Muhammad bin Zayed Al Nahyan. Semoga Yang Mulia dan masyarakat Persatuan Emirat Arab selalu diberikan kesehatan, kesejahteraan, dan perdamaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.